Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis deskriptif ya dengan menggunakan SPSS, dan sebagaimana yang kita pahami dalam penelitian kuantitatif, analisis deskriptif adalah analisis yang harus kita lakukan. Nah, di mana analisis deskriptif ini adalah suatu analisis yang sangat membantu kita dalam menggambarkan, mendemonstrasikan atau membantu meringkas poin-poin serta pola yang berkembang serta dapat memenuhi kriteria semua data, atau dalam kata lain kita membuat gambaran apa yang membedakan data kita dengan data penelitian yang lain, karena akan tergambar secara umum pada analisis deskriptif yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan memaparkan bagaimana melakukan analisis deskriptif menggunakan SPSS. Yang ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita menggunakan analisis secara manual, di mana analisis deskriptif itu kita akan mendapatkan data mean, median, modus, dan salah satu yang terpenting adalah standar deviasi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis deskriptif data baik variabel X dan Y, dan juga nanti kita akan melakukan kategorisasi terhadap data yang telah kita temukan melalui analisis deskriptif. Oke, teman-teman, yang pertama yang harus kita siapkan seperti yang kemarin ya adalah data variabelnya. Jadi baik data variabel X ataupun variabel Y. Jadi kita satukan totalnya ya, totalnya yang kita ambil yang di kolom total ini. Kemudian kita pindahkan ke tabel tersendiri, yaitu tabel seperti ini. Tabel kolom variabel X dan tabel kolom variabel Y. Jadi data yang kita butuhkan itu cuma dua ya teman-teman, total dari variabel X dan variabel Y. Dan sedangkan yang N-nya ini adalah responden, dia responden ke nomor berapa gitu. Jadi kita totalkan, jadi di sini saya mengambil 100 responden, dan inilah yang kita akan lakukan analisis deskriptif. Nah, seperti cara yang kemarin, kalau kita sudah punya datanya, itu sudah gampang ya. Kita tinggal kumpulkan, kita blok, kemudian kita buka SPSS, kemudian kita masukkan datanya. Oke, kita masukkan datanya, kita paste. Nah, seperti biasa, di sini sudah terganti ya, tapi teman-teman sangat gampang untuk menggantinya. Di sini adalah tampilan datanya, dan kalau kita ingin merubah dari keterangan di atas ini, kita pindah ke variable view. Variable view-nya itu kita ganti, misalnya yang tadinya var 0001 kita ganti menjadi X, begitu pun yang kedua, dan di sini labelnya kita ganti sesuai dengan variabel yang kita miliki, misalnya kecerdasan emosi dan hasil belajar. Nah, setelah itu teman-teman kita akan menganalisis analisis deskriptif dari data ini. Nah, yang pertama adalah kita klik analyze. Jadi di kolom ini ada analyze, kemudian kita ke deskriptif statis. Di sini ada beberapa cara kita pakai deskriptif, bisa pakai yang explore, tapi saya cenderungnya biasanya pakai yang explore ya, biar lebih mudah. Explore, kemudian kita pindahkan datanya. Jadi harusnya kita pindahkan, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya, atau bisa kita pindahkan aja sekalian ya, secara keseluruhan. Jadi data variabel X dan Y-nya kita oke. Kemudian kita tunggu beberapa saat, dan hasilnya seperti ini adalah tabelnya ya. Di bawah nanti ada tabel baik kecerdasan emosional dan hasil belajarnya. Nah, ini yang sisa ini yang kita copy ya. Kita copy, kita pindahkan ke file Word. Kita pindahkan ke file Word. Jadi kita sudah punya data berkaitan dengan data hasil belajar dan dan data kecerdasan emosionalnya. Oke, di sini kita sudah punya datanya ya. Nah, yang paling penting yang kita ingin cari di sini adalah data mean dan data standar deviasi. Karena data inilah yang kita akan gunakan nanti untuk membuat kategorisasi, teman-teman. Kita tandai dulu standar deviasinya berapa dan mean-nya berapa. Nah, setelah itu kita sudah dapatkan, kita kembali ke Excel. Kita kopas lagi kembali ke Excel. Nah, di sini teman-teman kita kopas Ctrl V ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini datanya di sini rada berubah ya. Dia jadi 700 padahal harusnya 73. Jadi kita kurangnya aja desimalnya 1 di belakang. Nanti di sini ada kesalahan formatan ya. Jadi kita hapus aja satu angka di belakang koma supaya dapat sesuai dengan yang di SPSS-nya ya. Karena kalau di kecerdasan emosi di SPSS-nya ini keterangannya seperti ini teman-teman. Jadi dia 73,75, di sini 6,39. Nah, pas kita lihat di paste di Excel-nya tadi itu jadi 63, harusnya dia cuma 6,3 gitu.
ini aja 6,3, kita juga kurangi satu angka supaya dia 97 ya. Karena data sebenarnya itu bukan 97. Ini juga sama, kita hilangkan dua angka, kita dapat 7. Ini datanya ya. Jadi 7,65 untuk standar deviasi hasil belajar, dan standar deviasi kecerdasan emosi 6,390, sama dengan yang ada di SPSS. Karena di sini angkanya seperti itu. Jadi kita tidak memanipulasi ya teman-teman, tapi kita menyesuaikan. Karena tadi ketika dipaste di Word hasilnya jadi beda. Ini 76,5, di sini 6,39. Sama dengan yang di sini. 6,39 dan 7,6. Oke. Sekarang kita ingin membuat tabel kategorisasi. Membuat tabel kategorisasi itu akhirnya nanti kita akan menganalisis mana data yang rendah, mana data yang sedang, mana data yang tinggi. Oke, baik teman-teman, ini tabel kategorisasinya ya. Jadi setelah kita membuat analisis deskriptif seperti ini, kita sudah dapat datanya, maka sekarang kita ke tabel kategorisasi untuk mengetahui berapa persen yang sedang, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini adalah rumusnya teman-temannya adalah mu atau rata-rata dikurang dari satu standar deviasi. Artinya mean-nya berapa dikurang dari satu standar deviasi. Jadi misalnya seperti ini, maka kita kurang dulu, sama dengan rata-rata 73,750 dikurang dari standar deviasinya berapa? 6,390. Dapatnya adalah 67,36. Gitu ya. Jadi ini adalah nilai rendah. Kemudian sekarang kita cari yang nilai tinggi. Nilai tinggi itu adalah, ini rumusnya, mu ditambah satu standar deviasi. Jadi kita rata-ratanya berapa? Sama dengan tadi 73,750 ditambah, jadi ditambah dengan standar deviasinya 6,39. 6,39. Nilainya adalah 80,14. Nah, data inilah yang akan kita masukkan di dalam sini. Oke, sekarang kita ingin tentukan ya, dia di kategori yang mana sebenarnya, teman-teman. Nah, sekarang nilai yang berada di bawah, jadi kita pindahkan dulu. Kita paste. Jadi nilai yang lebih rendah dari 67,36 itu dikategorikan sebagai nilai yang rendah. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi sekarang kita untuk nilai yang tingginya itu kita pinjam ini ya, simbol yang ini. Jadi nilai yang lebih rendah atau sama dengan 67,36 sama dengan nilai yang berada pada kategori tinggi. Nah, sekarang kita ke yang ini. Kategori tingginya itu kan nilainya adalah 80,16. Berarti jika ada nilai yang lebih besar daripada 80,16 maka dia termasuk kategori tinggi. Nah, sekarang kita ke data yang ini. Kita pindahkan lagi. Terus di data yang diantara nilai ini pakai yang ini ya. Oke nih ya. Jadi begini modelnya ya. Jadi data ulangi ya, kita akan pelajari cara bacanya. Jadi teman-teman dapatkan dulu
data rendah dan tingginya, nanti kita akan dapat data yang sedangnya. Nah, data 67,36 ini didapat dari mana? Gampang teman-temannya. Ingat, mean dikurang standar deviasi. Jadi tinggal dikurangi 73,750 dikurang 6,390, hasilnya adalah 67,36. Begitupun dengan data yang tinggi. 80 didapat dari mana, yaitu 73,75 ditambah 6,390. Ini kategori tinggi. Jadi jika ada data yang lebih tinggi dari 80,14 maka dia kategori tinggi, dan jika ada data yang lebih rendah daripada 67,36 maka dia kategori rendah. Nah, kalau ada data yang di antara 67,36 sampai 80,14 maka dia kategori sedang. Jadi kita akan mencari data kita yang notabene di sini respondennya ada 100 orang. Nah, sekarang kita harus pisahkan dulu nih untuk setiap variabelnya. Kita akan cari nih datanya teman-teman. Sisipkan. Nah, sekarang kita akan urutkan yang ini teman-teman. Kita akan urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, ini sudah berurut. Oke, ini sudah berurut. Sip. Nah, sekarang kita hitung tadi sesuai dengan tabel yang kita dapatkan. Di sini tabelnya itu adalah lebih rendah daripada 67,36. Itu kategori rendah, 67,36. 67,36 berarti sampai di sini ya, 67,36. Kita 1 2 kemudian kita cari 67, berarti sampai di sini ya. Jadi nilai yang rendah itu sampai nomor ke sini, sampai ke data yang ini. Kemudian kita cari ada 13 poin. Kemudian selanjutnya kita cari yang lebih tinggi daripada 80,14. Kita cari data yang sudah kita urutkan. 80,13 mana? 80,13 di sini ya. Berarti yang lebih besar berarti ada di 81. Kita ketik 2, kita cari. Oke. Berarti data kita itu 13 orang juga, sama ya. Kemudian kita tinggal hitung yang ini. Data di antara yang tadi yaitu ada 74. Jadi setelah kita tambahkan 13 74. Jadi sekarang kita masukkan data yang tadi, frekuensinya ada 13 yang rendah, kemudian yang sedang ada 74 dan yang tinggi ada 13 juga. Kita coba total, apakah cukup 100? Kita auto zoom. Oke, alhamdulillah sudah cukup 100 ya. Sekarang kita tinggal bikin presentasinya. Presentasi itu sama dengan tinggal 13/100. Udah, sama dengan 74/100 sama dengan 13/100 juga. Tinggal kita tambahkan, jadi auto zoom jadi 100. Kalau misalnya nanti teman-teman di sini masih tidak dalam bentuk presentasi, berarti teman-teman harus rubah dulu presentasinya di sini. Jadi biasanya dalam bentuk umum ya. Jadi kalau misalnya nanti seperti ini sama dengan 13/100, datanya seperti ini, maka jangan khawatir, tinggal teman-teman blok aja, kemudian ganti yang umum tadi menjadi persentase. Udah dapat deh presentasinya. Jadi kita dapatkan 13 yang rendah, 74 yang sedang, dan 13 yang tinggi. Dan ini sama dengan yang tabel kategori di sebelah tadi. Nah, bisa kita pastikan. Kemudian kita ganti data-datanya. Kita hapus dulu tapi yang ini ya, yang presentasinya. Kita hapus dulu. Begitupun dengan batas kategorinya tetap sama ya, tapi angkanya yang kita akan ganti. Sekarang kita ke hasil belajar. Di sini kita punya data, kita tuliskan dulu data yang rendah dan tinggi. Nah, setelah itu teman-teman, kita sama dengan yang tadi, mean dikurang standar deviasi 97,25 dikurang 7,65. Dapatnya itu adalah 89,6, sama dengan kategori tinggi 97,25 ditambah 7,65.
di 149. Jadi kalau ditanya dari mana dapat nilai rendah, mean dikurang standar deviasi. Dari mana dapat 104? Mean ditambah standar deviasi. Gampang ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal gantikan data yang di sini 89,6. Kita kopas dan kita paste di sini. Salah. 89,6. Oke, kemudian di sini juga kita ganti jadi 89,6. Kemudian 109 kita ganti juga di sini. 9 kita juga ganti di sini 149. Maka kita sudah dapat datanya ya. Jadi ketika nilai di bawahnya 89,6 dia kategori rendah, dia di antara 89,6 sampai 104,9 itu sedang, dan di atas dari 104,9 itu kategori tinggi. Sekarang kita kembali ke variabel y-nya. Kita urutkan juga nih sesuai dengan data yang tadi. Tapi harusnya kita tandai dulu ya, dia nomor berapa nih. Sisipkan. Kita hitung dari 1 sama dengan yang tadi. Double klik biar cepat. Kemudian tabel yang ini kita urutkan, kita blok dulu. Kemudian kita urutkan teman-teman. Mana data yang kemudian kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutkan. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan ya. Sekarang kita kembali ke rumus yang tadi. Di bawah nilai 89,6. Coba kita cari nilai 89,6. Berarti sampai di sini ya. Kita hitung 1 2 89,6 kita blok ya. 89,6 berarti sampai di sini di 14. Tandain. Kemudian kita cari yang tingginya 100,49. Berarti di atasnya 100,4. Karena tidak ada 100,4, adanya 105, jadi kita langsung ke 105. Itu 2. Kita langsung tarik. Jadi ada 13 yang tinggi, kemudian 14 yang tinggi. Itu juga tarik nih. Sama dengan yang ini. Oke, 73. Jadi rada-rada mirip ya karakteristik datanya, tapi ya udahlah. Penting kita dapatkan seperti itu modelnya, nggak ada masalah. Kita lihat di sini tadi ada 14. Frekuensinya ada 14. Kemudian di sini ada 73 dan 11. Ada 73 dan 11, 100%. 73 dan 4 dulu. Ada 14, ada 73 dan 13. 13 ya. Apakah 100? Ya 100. Sekarang kita tinggal presentasikan ya. 14 per 100 sama dengan 73 per 100 sama dengan 13 per 100. Sekali lagi ya Bapak ulangi. Biasanya itu defaultnya itu bukan persentase tapi angka atau umum. Maka ketika dia umum atau angka maka hasilnya seperti ini. Teman-teman tinggal blok semuanya yang ini. Kemudian teman-teman rubah dari umum itu menjadi persentase gitu. Jadi teman-teman sudah dapatkan presentasinya. Nah, jadi teman-teman sudah mendapatkan analisis deskriptifnya untuk kategorisasinya. Apa ya? Kita cut ya. Ini untuk tabel kategorisasi X dan Y-nya. Kategorisasi X itu adalah kategorisasi kecerdasan emosional, dan kategorisasi Y itu adalah hasil belajar serta didik. Oke. Jadi teman-teman seperti inilah datanya. Tinggal ini yang kita pindahkan ke Word. Analisis deskriptifnya kita boleh ambil, kemudian paste di Word seperti ini, udah. Kemudian nanti tabel kategorisasinya pun kita juga pindahkan di Word. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan juga tabel kategorisasi yang ini ke file Word-nya.
Oke, jadi kita sudah dapatkan ya kategorisasi dari kecerdasan emosional dan hasil belajar. Oke, sebenarnya sangat gampang ya teman-teman, insya Allah. Saya pikir ini tidak akan susah bagi teman-teman karena analisisnya sangat mudah. Kemudian sisa kita tinggal mengatur berapa data yang ada di kategori rendah, sedang, dan tinggi. Oke, baik, seperti itu mungkin ya untuk analisis dan tugas kita pada kesempatan kali ini, yaitu analisis deskriptif dan bagaimana cara membuat kategorisasi sesuai dengan teori yang telah ada. Oke, baik teman-teman, begitu mungkin tugasnya. Untuk detailnya nanti saya akan taruh di Google Classroom. Kita tutup kelas kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.